disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Ya baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast obrolan pintar bersama Duta Rumah Belajar. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Februari, pukul 10.00, kita akan ngobrol lagi dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Ibu Wiwi Setiawati di layar sana, beliau dari Widya Iswara LPMP Kalimantan Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yahya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Saya juga baik, Pak. Sebelum ditanya ya. Dan pemirsa yang ingin bertanya dan memberikan masukan serta saran bisa menulis di live chat yang sudah tertera di live YouTube maupun langsung nelpon ke hotline 0812 553 2000. Nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita yang luar biasa dari LPMP Kalimantan Timur, itu Wiwi Setiawati MPD. Nah, obrolan kita hari ini terkait dengan AKM ya. Kita ketahui bahwa semenjak 2020 kemarin sudah digaungkan tentang AKM. Kemudian akhir hari ini juga makin menggema di sepelosok Nusantara, banyak webinar-webinar yang terkait dengan AKM. Kemudian dari kementerian sendiri juga sudah menggelar webinar series hingga angkatan ke-10. Nah, tentunya juga masih banyak rekan-rekan guru kita yang belum juga mengikuti dan menyimak, dan hari ini kita akan coba kupas dan kita akan gali informasi terkini tentang AKM tersebut. Nah, barangkali nanti dari segmen yang belum pernah dan segmen yang sudah pernah apa yang terbaru kita akan kupas. Silakan Mbak Wiwi untuk dijelaskan kepada pemirsa. Ya, baik, terima kasih Pak Yahya. Oh ya, sekalian saya sebelum memulai ya, saya ingin menyampaikan informasi baru nih Pak Yahya dari LPMP Provinsi Kalimantan Timur ya. Suara saya jelas Pak? Sangat jelas, silakan. Oh iya. Jadi kami fungsional di LPMP Provinsi Kalimantan Timur itu per 18 Februari kemarin sudah dilantik Pak, jadi menjadi Widya Prada. Jadi tugas tupoksinya sih sama ya, masih dengan Widya Iswara, tetapi lebih luas lagi Pak. Jadi nanti kita lebih pada selain pelatihan juga akan melakukan pendampingan langsung ke sekolah. Jadi itu sih penambahan tanggung jawabnya. Gitu. Letak perbedaannya di mana ini antara dua istilah Widya Prada dengan Widya Iswara itu, mungkin ada pemirsa. Iya, kalau Widya Iswara kita melakukan Dikjarti ya Pak ya, tugas utamanya. Tapi kalau Widya Prada ini kita lebih pada pendampingan di samping juga kita tetap melakukan Dikjarti. Seperti itu. Jadi mendampingi sampai bisa. Nah, itu tuntutannya. Oke, kita coba tengok di live chat ini, belum sudah ada nih, ya, kita lihat dulu. Ada Ibu Siti Hajar, sudah mulai nih Ibu Siti Hajar ya, mungkin beliau sudah menunggu 30 menit yang lalu ya, kita sudah mulai. Oke, terima kasih Ibu Siti Hajar. Oke, kita bisa simak langsung paparan dari Bu Wiwi Setiawati, silakan. Ya, saya paparan dulu ya Pak ya. Boleh. Oke. Ya. Saya bisa diberi akses Pak? Terus saya beri akses untuk di screen-nya. Oke, silakan sudah. Ya, kembali kepada pemirsa yang ingin bertanya bisa nanti langsung menuliskan di live chat maupun melalui telepon yang sudah kami tuliskan di layar di 0812 553 2000. Oke ya Pak ya, saya mulai. Silakan. Jadi Pak Yahya dan sahabat Rumah Belajar, jadi seperti kata Pak Yahya tadi bahwa asesmen nasional ini memang sudah menggema dari tahun 2020 ya.
di mana digaung-gaungkan katanya ini adalah pengganti ujian nasional. Nanti kita lihat apa sih perbedaan antara pelaksanaan asesmen nasional dengan ujian nasional yang katanya ini adalah penggantinya ya. Nah, tapi sebelumnya kan kita harus tahu dulu apa sih yang melatar belakangi sehingga ada kebijakan Merdeka Belajar ya terkait dengan penggantian ujian nasional atau penghapusan tepatnya ujian nasional ya Pak Yahya ya. Jadi kita tahu pada bulan Desember tahun 2019 itu ada launching ya, kebijakan tentang Merdeka Belajar, di mana salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar itu adalah penghapusan atau penghapusan ujian nasional yang akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Nah, itu yang melatar belakangi adalah adanya perubahan apa istilahnya era industri ya Bapak Ibu ya, Pak Yahya dan juga sahabat rumah belajar. Jadi kita tahu sekarang ini posisi kita itu ada di level industri yang keberapa, sudah ada di 4.0 atau 4.0 katanya ya. Bahkan sekarang sudah ada yang mengatakan kita tuh sebenarnya sudah 5.0 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini mulai dari abad 17 ya, abad 18, abad 19 sampai pada hari ini sangat cepat ya revolusi industri yang terjadi, yang ini akan dihadapi oleh siapa sebenarnya? Ini nanti akan dihadapi oleh siswa kita, peserta didik kita yang kalau Bapak Ibu mengajar di kelas itu, kalau sekarang kan tidak di kelas ya, lebih banyak tetap maya ya, di layarnya Bapak Ibu itu siswa kita itulah nanti yang akan memang menghadapi era industri 4.0 bahkan 5.0 Bapak Ibu. Sehingga jika kita tidak menyiapkan dari sekarang, dari segi mental, dari segi kemampuan, dari segi karakternya, maka nanti akan kalah dengan siswa-siswa lainnya. Kita lihat lagi Bapak Ibu dampak industrinya ya, dampak industrinya. Di sini ada disrupsi pekerjaan Bapak Ibu. Dampak industri kita sudah merasakan sekarang ini bahwa pekerjaan yang bersifat manual dan rutin ini sudah digantikan oleh mesin. Nah, apa yang terjadi kalau semuanya serba mesin? Maka tenaga manusia itu sudah tidak diperlukan lagi sebenarnya ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu dengan adanya disrupsi pekerjaan ini. Lalu ada yang namanya pekerjaan yang membutuhkan kemampuan bernalar dan interpersonal, merupakan pekerjaan yang tidak banyak terdampak otomasi. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan bernalar dan kemampuan interpersonal ini tidak terdampak Bapak Ibu dengan adanya industri 4.0 ini. Artinya siswa kita itu ketika dia memiliki kemampuan bernalar dan interpersonal aman Bapak Ibu ya. Lalu kalau kita lihat di sini dari segi permintaan pekerja dengan keterampilan high order skill, jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi ya Bapak Ibu, di mana permintaan tenaga kerja untuk kemampuan non rutin yang membutuhkan kemampuan interpersonal dan analitis ini semakin meningkat ya. Jadi di sini tadi ya, kemampuan bernalar ini permintaan tenaga kerja yang memiliki kemampuan bernalar dan interpersonal serta bisa menganalisis itu semakin meningkat. Dan juga adanya tren penurunan permintaan tenaga kerja untuk pekerjaan yang manual dan rutin ya. Artinya pekerjaan ini sudah digantikan oleh mesin, sudah tidak diperlukan lagi. Lalu kita lihat lagi Bapak Ibu hasil PISA ya. Hasil PISA membuktikan kurang memadainya hasil belajar pendidikan dasar dan menengah. Ini di mana Bapak Ibu? Di negara kita ya. Kalau kita lihat skor PISA kita, jadi PISA itu kan untuk memotret ya, kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains dari siswa secara internasional ya. Nah, Indonesia salah satu negara peserta yang mengikuti program PISA ini. Kita lihat Bapak Ibu skor PISA dan peringkat mulai dari tahun 2000 sampai dengan 2018 ya. Kita lihat kemampuan membaca kita ini Bapak Ibu bisa lihat ya, sahabat rumah belajar bisa melihat skor kita tuh ada di mana sih? Ini nih Bapak Ibu, kita ada di sini ya. 70% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk kemampuan membacanya. Nih, ya. Lalu bagaimana dengan kemampuan matematika siswa kita? Siswa kita itu mulai tadi kita itu
Nih Bapak Ibu, tahun 2018 kalau tadi kemampuan membaca tahun 2018 kita itu berada di peringkat 72 dari 77. Ya. Lalu untuk kemampuan matematika tahun 2018 itu kita berada di peringkat 72 dari 78. Di mana 71% siswa kita berada di bawah kompetensi minimum, di bawah standar Bapak Ibu yang distandarkan ya. Lalu bagaimana dengan kemampuan sains kita? Kita berada pada peringkat 70 dari 78 untuk sains Bapak Ibu pada tahun 2018. Di mana 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum ya. Di mana di sini kita melihat adanya konsistensi ini sebagai salah satu negara dengan peringkat hasil PISA terendah Bapak Ibu. Nah, kita lihat mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 kita tuh konsisten berada pada peringkat terbawah ya, 10 besar terus tapi terbawah. 72 dari 77, 72 dari 78 ya, 70 dari 78. Kita kalau hitung dari tahun 2000 ke 2018 itu kan 18 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, kita konsisten selama 18 tahun itu Bapak Ibu. Di mana skor PISA kita itu stagnan ya, stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Tetapi selisih skor, namun demikian selisih skor dengan rata-rata skor OECD sudah sedikit meningkat, sedikit ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat juga Bapak Ibu dari sosial emosionalnya ya, dimana di sini yang dilihat ada perundungan. Jadi 41% Bapak Ibu siswa Indonesia ini dilaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam sebulan ya, versus 23% rata-rata OECD. Jadi rata-rata negara yang menjadi peserta PISA ini Bapak Ibu di OECD ini 23%. Nah, kita itu 41% posisinya ya. Lalu bagaimana dengan pola pikir untuk berkembang? Hanya 29% siswa Indonesia yang setuju bahwa kepandaian adalah sesuatu yang bisa berubah banyak ya. Sementara kalau dibandingkan dengan rata-rata OECD-nya itu ada 63% Bapak Ibu peserta dari negara lain itu yang pola pikir siswanya untuk berkembang ya. Siswa dengan pola pikir berkembang memiliki skor 32 poin lebih tinggi dalam membaca, mengekspresikan ketakutan terhadap kegagalan yang lebih rendah, lebih termotivasi dan ambisius menjadikan pendidikan sebagai hal yang penting ya. Ini hasil PISA Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu ya, hasil PISA kita ini secara grafiknya Bapak Ibu bisa lihat mulai dari tahun 2012, kemudian 2015, 2018 yang terbaru ya. Kalau kita lihat dari skor membaca Bapak Ibu, kita terjun payung ya Bapak Ibu ya. Dari 2018 kita berada skor di sini, kemudian di sini ada kenaikan sedikit 2012 ke 15, tapi 15 ke 18 di sini skornya turun. Lalu bagaimana dengan matematika ya? Matematika itu ini Bapak Ibu. Jadi 12 ke 15 ada peningkatan naik. Tapi 15 ke 18 turun di sini. Begitupun dengan sains, tapi sains turun juga ya. Naik di sini sangat signifikan naiknya, banyak turun, tapi tidak terlalu jauh. Ini untuk skor PISA kita dari kita bandingkan dari tahun atau tiga kali ya, tiga tahap PISA ya, pelaksanaan PISA. Jadi 3 tahun sekali, 2012, 15, 18. Tahun 2021 ini insya Allah ada lagi ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat negara-negara papan bawah PISA ya. Kita ada di sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat dibandingkan ya Indonesia dengan rata-rata OECD. Nah, ini OECD ini Bapak Ibu. Kita berada jauh ya. Kita itu di sini. Nah, tapi Bu Wiwi masih banyak tuh Republik di Dominika, Filipina ya. Masih jauh di bawah kita, ya. Tapi kita jangan cepat puas karena masih ada yang di bawah kita ya. Bagaimana supaya kita itu, yang kita lihat itu yang bagus ya Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan kemampuan guru-guru di Indonesia ya? Dimana di sini berdasarkan hasil UKG, kita itu masih belum sebaik standar yang diharapkan. Masih ada kesenjangan
dalam keefektifan mengajar dan cara mengajar ya. Kalau kita lihat hasil skor UKG tahun 2019 di sini Bapak Ibu, mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini skor kita Bapak Ibu, persen dari 100 ya. Jadi rata-rata skor kompetensi guru kita itu posisinya ada di angka 57 Bapak Ibu, sahabat rumah belajar ya, dari 100. Atau kita lihat juga di sini rata-rata kata yang diucapkan dalam mata pelajaran yang berdurasi 50 menit ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat rata-rata jumlah kata siswa dengan rata-rata jumlah kata guru. Kita lihat di sini Indonesia minim ya. Hanya 3% dari semua kalimat yang diucapkan oleh guru yang lebih dari 23 kata. Jauh lebih rendah dari negara lain sebesar 25-41% ya. Dan pertanyaan guru cenderung dangkal karena 90% jawaban siswa hanya satu kata. Dan jarang di sini pertanyaan guru itu yang memang melibatkan kemampuan analisis tinggi atau higher order thinkingnya siswa. Jadi mungkin pertanyaan atau yang diberikan oleh guru kepada siswa itu lebih pada hafalan, ya, ingatan, yang level-level bawah. Tapi belum sampai pada menggali kemampuan higher order thinking siswa kita ya. Nah, Bapak Ibu, percakapan abad 21 juga penting Bapak Ibu, ini yang melatar belakangnya, yang melatar belakang ini di mana ada beberapa kecakapan abad 21. Di sini ada literasi dasar ya, kompetensi, dan juga karakter. Kita lihat literasi dasar itu ada berapa sih ya? Literasi dasar itu adalah kemampuan menggunakan core skills untuk kehidupan sehari-hari. Mulai dari literasi membaca, numerasi ya, literasi sains atau IPA, literasi TIK, finansial, budaya dan bermasyarakat. Seperti itu ya. Lalu di sini ada kompetensi yang harus dimiliki siswa. Kompetensi apa? Kompetensi yang siswa itu bisa membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks ya. Apa saja itu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa? Yaitu berpikir kritis, Bapak Ibu. Kritis tidak siswa kita ini terhadap informasi yang diterima ya. Informasi yang diterima, apakah bisa mengolah informasi? Baik itu informasi berupa kualitatif atau kuantitatif, atau langsung ditelan bulat-bulat, atau mungkin harus menanyakan dulu, mencari tahu dulu. Ini adalah kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu kreatif, Bapak Ibu, di mana kreativitas ini memang diperlukan ya untuk siswa supaya dia bisa menyelesaikan masalah, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlu kreativitas ya. Beda antara yang kreatif dengan yang tidak kreatif Bapak Ibu. Orang yang kreatif itu adalah yang bisa keluar dari ide-ide yang biasa, yang punya ide baru, yang tidak sama dengan orang lain. Atau bahasa kerennya itu out of the box ya. Out of the box, ya, keluar dari kotak. Yang ketika disampaikan kepada orang lain, orang lain itu menertawakan. Mana bisa itu dilakukan ya, kamu mimpi. Tapi orang yang bermimpi itu adalah orang-orang yang kreatif, yang bisa menindaklanjuti mimpinya ya Bapak Ibu. Lalu kompetensi komunikasi, kemampuan berkomunikasi ya Bapak Ibu ya. Dimana memang yang namanya komunikasi ini sangat penting untuk kita bekalkan kepada siswa kita. Karena apa Bapak Ibu? Tidak akan bisa diketahui idenya kalau dia tidak bisa mengkomunikasikan, tidak bisa menyampaikan. Mungkin Bapak Ibu sahabat rumah belajar di sekolah memang sudah ya selalu mengajak anak bisa berkomunikasi, sedikit-sedikit dikomunikasikan ya, dibuatkan laporan, dipaparkan. Ya, mungkin sebelum dilanjut ini kita coba baca pertanyaan dari pemirsa ya, nanti dilanjutkan. Siap. Mungkin ada tadi beberapa penyampaian yang sudah ditanggapi oleh pemirsa. Kita lihat di live chat dari Bapak apa Ibu ini? Bapak Najul Atong. Mungkin Bapak ini ya. Betul bahwa tingkatan kompetensi kita sangat jauh di bawah dibandingkan dengan negara-negara yang lain di Asia. Oh, ini hanya tanggapan. Kemudian juga ada dari GI Gideon Manurung juga. Tadi hanya sekedar
penguatan dari beliau. Perlu ditanggapi atau dilanjut lagi? Dilanjut aja ya Pak ya? Ya. Kita lanjut, akan saya silakan percepat. ya pemirsa, nanti bisa untuk memberikan tanggapan, penguatan maupun pertanyaan di live chat maupun telepon. Silakan dilanjut. Oke. Iya. Jadi kemampuan komunikasi tadi kita ya, kemampuan berkolaborasi ini juga sudah Bapak Ibu latihkan di kelas ya. Karena sekarang memang sudah bukan zamannya lagi anak kita itu menyendiri, individual, inginnya maju sendiri. Sekarang itu yuk kita maju sama-sama. Kalau saya bisa, kamu juga harus bisa. Ini yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswa kita ya. Kemudian karakter seperti apa yang harus kita berikan, kita bekalkan kepada siswa kita. Karakter ingin tahu bagaimana sih supaya anak kita itu mudah penasaran ya, ingin tahu, mencoba gitu ya. Kemudian punya inisiatif, gigih, adaptif, juga punya jiwa kepemimpinan. Nah, kalau kepemimpinan ini mudah sekali Bapak Ibu kita latihkan ya. Tinggal kita berikan tanggung jawab kepada siswa kita ya, tanggung jawab sebagai ketua kelas, sebagai petugas upacara ya, kemudian tanggung jawab sebagai ketua kelompok. Dan ini Bapak Ibu kalau bisa semua anak merasakan ya, bagaimana sih ketika dia menjadi seorang pemimpin. Jadi jangan nanti ketika kita memilih ketua kelas itu saja orangnya. Nanti yang itu hatam Bapak Ibu jadi ketua kelas, yang lainnya hatam jadi anggota ya. Lalu juga Bapak Ibu karakter yang peka ya, kepekaan sosial dan budaya. Lanjut ya. Nah ini hasil PISA membuktikan kurang memadainya hasil belajar pendidikan di jenjang dasar dan juga menengah ya Bapak Ibu. Ini tadi sudah masih 70% di bawah, ini tadi sudah kita lewati ya Bapak Ibu. Nah juga ada tuntutan level kognitif yang semakin tinggi ya Bapak Ibu. Jadi juga harus bisa membuat keputusan yang lebih kompleks. Kalau kita lihat dulu Bapak Ibu membuat soal mungkin seperti ini langsung 50 ditambah 25 itu berapa? Ya, 50 ditambah 25 itu berapa? Tapi yang agak naik lagi sedikit dibuatkan seperti ini. Petani A panen 50 butir jeruk, sedangkan petani B panen 25 butir jeruk ya. Berapa jumlah seluruh jeruk yang dipanen? Nah ini kan anak harus membaca dulu ya, baru oh yang dijumlahkan itu ini. Nah, ada lagi di atas kan, naik lagi ke atas. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 ditambah 25. Namun ia salah memencet angka 25 menjadi 35. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Nah di sini anak sudah mulai berpikir Bapak Ibu, kalau rusak ya salah pencet, angkanya jadi 35, apa ya yang harus dilakukan? Anak sudah mulai ada proses berpikir ya. Lalu naik lagi soalnya ke atas. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 25 dan angka 50 ditambah 25 ya. Tapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Bilangan apa sajakah yang dapat digunakan Badu untuk memperoleh hasil yang sama dengan 50 ditambah 25? Kalau Bapak Ibu lihat kan ini ya, antara soal ini dengan ini, jawabannya memungkinkan ya Bapak Ibu lebih dari satu, beda-beda tapi sama-sama benar Bapak Ibu. Nah ini yang artinya dituntut level kognitif yang semakin tinggi, walaupun maksud kita sama ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu kalau kita lihat lagi di sini, Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 ditambah 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Badu bermaksud meminjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa Badu tetap dapat menggunakan kalkulator rusak miliknya. Apakah Ali benar? Jelaskan alasannya. Nah ini tinggal anak mikir, benar nggak Ali ya? Nah jawab alasannya ini bisa berbeda-beda tapi bisa benar semua Bapak Ibu jawaban dari anak ya. Jadi ini ada tuntutan level kognitif yang semakin tinggi. Nah sekarang kita masuk, apa sih sebenarnya asesmen nasional itu ya? Yang Bapak Ibu itu sudah penasaran, ini asesmen nasional itu bedanya apa sih dengan ujian nasional gitu ya. Nah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu sekolah Bapak Ibu. Mutu sekolahnya Bapak Ibu, mutu sekolahnya sahabat-sahabat rumah belajar ya. Kemudian juga madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu dari literasinya, numerasi, dan karakter ya.
Dari 3 ini nanti yang dilihat. Serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut nanti akan diperoleh dari 3 instrumen utama ya Bapak Ibu, yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM) ya. Jadi AKM itu adalah bagian dari asesmen nasional. Nah, asesmen nasional jadi ada 3. Nanti ada asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini nanti yang akan dilaksanakan oleh sekolahnya Bapak Ibu ya, sekolahnya sahabat-sahabat rumah belajar. Nah, ini kita simak dulu ya Bapak Ibu tayangannya ya. Pak Yaya, nanti saya mohon info apakah suaranya keluar atau tidak ya? Ya, suaranya keluar. Saat ini sementara masih layar hijau, saya lihat di sini Oga. Oke, belum saya enter tadi Pak. Oke Pak? Sudah keluar. Oke. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK atau MA. Sementara responden paket A, B, dan C adalah semua warga belajar yang mendaftarkan ujian kesetaraan pada masing-masing paket, yaitu ujian kesetaraan paket A untuk kelas 6, paket B untuk kelas 9, dan paket C untuk kelas 12. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Oke,
Apa ada yang bertanya, Pak? Masih berupa tanggapan dari pemirsa di rumah. Saya perlihatkan ada dari Ibu Umi Faki. Ya, tadi pas mungkin Ibu bertanya suaranya bagus atau tidak, beliau merespon suaranya bagus. Oh iya, terima kasih Bu Umi. Ada juga dari Ibu Ratnawati. Terima kasih ya, kata beliau atas penjelasannya yang mudah dipahami dan sangat bermanfaat. Dan tadi makasih, Bu Ratna. Ada Pak Gideon serta Bu Siti Hajar. Baik, kita kembali mengingatkan pemirsa untuk bisa memberikan pertanyaan baik melalui live chat maupun melalui telepon. Masih ada paparan lagi, Mbak Wi, yang ingin disampaikan? Masih ada. Oke, tapi nanti jika ada yang bertanya langsung dipotong aja ya Pak ya. Ya, karena takut saya yang keasikan bicara. Terkait paparan awal tadi ya, berkenaan dengan AKM. Monggo dilanjutkan lagi. Ya, terima kasih Pak Yahya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah melihat tayangan apa sih asesmen nasional itu ya? Mudah-mudahan sudah punya gambaran Bapak Ibu, oh seperti itu asesmen nasional ya, saya harus menyiapkan apa nanti sekolah saya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi asesmen nasional itu mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar ya, sekaligus karakter murid secara utuh ya. Mengapa hanya mengukur literasi dan numerasi? Karena literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum Bapak Ibu. Dua kompetensi minimum, sebentar ya. Ya, jadi hanya literasi membaca dan numerasi itu adalah dua kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat ya. Menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi kita, murid kita masih rendah Bapak Ibu ya. Lalu kenapa juga harus mengukur karakter ya? Ya karena kan yang namanya pendidikan itu harus bisa mengembangkan potensi murid secara utuh ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak bisa dia hanya menguasai secara kognitif saja, misalnya literasi dan numerasi saja. Sementara karakternya tidak. Nah kita harus tahu seperti apa sih karakter yang dimiliki oleh siswa kita ya. Apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai atau value ya yang mencerminkan atau mencirikan pelajar Pancasila. Nah, agar berdampak positif Bapak Ibu, maka hasil asesmen ini perlu ditindaklanjuti ya. Hasil asesmen perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan sebagai dasar Bapak Ibu atau sekolah, satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan perbaikan pembelajaran ya oleh semua yang bertanggung jawab di satuan pendidikan tersebut, oleh guru, kepala sekolah, dan juga dinas pendidikan. Nah ini Bapak Ibu, asesmen nasional 2021 ini adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah ya, dan juga program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Tadi di videonya juga sudah disampaikan bahwa akan menggunakan 3 instrumen ya Bapak Ibu ya. Ada yang namanya asesmen kompetensi minimum, ini akan mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitifnya siswa kita ya. Lalu ada survei karakter Bapak Ibu. Survei karakter ini untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau value ya sebagai hasil belajar non kognitif. Lalu ada juga yang namanya survei lingkungan belajar. Di sini adalah untuk melihat atau mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang untuk pembelajaran ya. Siapa yang mengikuti asesmen nasional ini? Kalau ujian nasional kan Bapak Ibu yang mengikuti hanya siswa ya. Siswa yang berada di akhir jenjang. Siswa kelas 6, siswa kelas 9, siswa kelas 12. Tetapi kalau di asesmen nasional ini bukan hanya siswa Bapak Ibu, tapi guru dan kepala sekolahnya juga harus ikut terlibat di dalam pengisian instrumen ya, instrumen dari asesmen nasional. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah ya, Bapak Ibu guru dan kepala sekolah nanti hanya mengerjakan yang berhubungan dengan survei lingkungan belajar saja ya. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu, murid atau warga belajar, siapa yang mengisi ya? Apakah sama dengan ujian nasional
peserta yang berada di akhir jenjang. Nah, kita lihat. Untuk persekolahan ya, peserta adalah sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak Bapak Ibu. Jadi bukan lagi siswa kelas 6, bukan lagi kelas 9, bukan kelas 12, tapi yang berada di kelas 5, 8, dan 11. Dan ini pun Bapak Ibu dipilihnya secara acak. Kalau kita lihat tadi di tayangan video ya Bapak Ibu, untuk jenjang SD itu akan diambil sampel 30 siswa ya Bapak Ibu ya. Kalau jenjang SMP dan SMA SMK itu akan diambil sampel 45 siswa. Siapa yang menentukan 30 dan 45 siswa ini? Kemendikbud Bapak Ibu yang akan memilih secara acak. Jadi kita sekolah tidak bisa menentukan sudah ini saja yang ikut asesmen nasional. Sudah punya nama-namanya, listnya 30 siswa untuk SD misalnya. Tidak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti siswa akan ditentukan secara acak oleh Kemendikbud ya. Sementara Bapak Ibu itu untuk yang sekolah formal ya. Untuk pendidikan kesetaraan peserta, di sini pesertanya adalah warga belajar untuk kelas 6, 9, dan 12 yang memerlukan. Jadi ini untuk kalau pendidikan kesetaraan dan tadi ya paket A, B, dan C itu yang mengikuti adalah kelas 6, 9, dan 12 untuk melihat di akhirnya Bapak Ibu ya. Jadi seluruhnya Bapak Ibu kalau pendidikan kesetaraan. Nah, setiap peserta mengerjakan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi nanti siswa kita itu Bapak Ibu akan mengerjakan AKM, yaitu kemampuan literasi dan numerasi, akan mengisi survei karakter, dan juga akan mengisi survei lingkungan belajar ya. Guru itu semua guru yang ada di sekolah, jadi kalau guru itu semuanya harus mengisi ya, tidak sampel, tapi semua guru yang mengajar di sekolah tersebut akan mengerjakan yang namanya survei lingkungan belajar secara mandiri. Kepala sekolah juga ya, kepala sekolah juga mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Jadi guru dan kepala sekolah ini hanya terlibat pada survei lingkungan belajar. Nah, ini Bapak Ibu, hasilnya ini untuk apa sih? Hasilnya ini nanti Bapak Ibu, hasil asesmen nasional ini akan digunakan untuk pemetaan awal atau baseline mutu sistem ya, di mana di sini tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah ya. Jadi tidak sama lagi Bapak Ibu. Kalau kan ujian nasional kemarin kita melihat capaian prestasi per individu. Kita tahu oh ini sekian capaiannya, sekian. Tapi kalau asesmen nasional tidak Bapak Ibu. Ini tidak digunakan untuk menilai prestasi murid. Dan Bapak Ibu yang mengisi survei lingkungan belajar juga tidak melihat kinerja Bapak Ibu. Bukan berhubungan dengan kinerja guru ataupun sekolah ya. Jadi itu hanya untuk pemetaan mutu sistem pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan yang terjadi, yang sudah diselenggarakan oleh sekolahnya Bapak Ibu ya. Nah, laporan hasil asesmen nasional tahun 2021 ini akan diberikan kepada guru dan sekolah. Sebagai apa? Sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu itu mendapatkan hasil asesmen nasional untuk sekolahnya Bapak Ibu. Sudah ada petanya seperti apa ya. Oh, posisi kita ternyata siswa kita ini masih 50% atau 30% berada di bawah standar misalnya. Nah, itu nanti Bapak Ibu jadikan alat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan ya. Nah, murid, orang tua, guru, dan sekolah sudah tidak perlu cemas lagi Bapak Ibu. Kalau kemarin kan siswanya yang ujian, gurunya yang sakit perut ya, kepala sekolahnya yang sakit perut, kepala dinas yang sakit perut, orang tua juga ya. Nah, sekarang tidak perlu cemas lagi ya. Murid, orang tua, guru tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Tidak usah bimbel lagi Bapak Ibu, karena nanti hanya sampel saja ya, sampel untuk melihat seperti apa sih proses pendidikan yang diselenggarakan di sekolah kita ya. Ini adalah pemanfaatan yang pertama. Ya, halo Mbak Wiwi, halo. Ya. Ya, ini ada pertanyaan dari pemirsa ya.
sebelum nanti dilanjutkan paparannya kita tanggapin dulu. Ya. Dari Ibu Umi Pakai, Iya. kita baca dulu pertanyaannya adalah mohon izin bertanya, apakah program pembekalan adakah program pembekalan untuk tenaga pendidik khususnya guru agar bisa mempersiapkan kompetensi tersebut ya? Ini apakah ada ini mungkin dari LPMP, Kaltim atau dinas? Yang jelas kalau yang dari kementerian sudah ada beberapa workshop atau pelatihannya yang secara online sekarang sudah masuk ke yang angkatan ke-10. Kalau dari LPMP sendiri di kantor Mbak Wiwi bagaimana kira-kira? Baik Ibu Umi ya, makasih Ibu Umi. Jadi untuk pembekalan khusus sebenarnya kementerian artinya gini ya, tadi pembekalan supaya menyiapkan, itu ya tadi ya Pak ya, menyiapkan untuk proses pelaksanaan asesmen nasional. Jadi sudah banyak sih tadi yang dikatakan oleh Pak Yahya, di kementerian itu ada yang namanya guru belajar ya, kemudian di Pusmenjar juga sudah ada. Kami untuk LPMP itu rencananya juga dalam waktu dekat ya masih menyusun pola seperti apa untuk kemarin sih sudah ya Pak Yahya, kita melakukan sosialisasi untuk AKM ke seluruh sekolah jenjang SMA dan jenjang SMP waktu itu. Itu akhir tahun sepertinya kami melakukan sosialisasi. Nah, tapi kalau maksudnya Bu Umi ini adalah pembekalan seperti ini, menyiapkan siswanya itu tidak ya, tidak hanya mungkin guru perlu mempersiapkan siswanya, melatihkan siswa untuk menghadapi soal yang lebih pada melihat kemampuan bernalar dan kemampuan berpikir kritisnya siswa ya Pak Yahya ya. Itu bisa dilatihkan Ibu Umi, di Pusmenjar itu ada, nanti Ibu bisa lihat tipe soalnya sih seperti apa. Nanti di paparan saya juga ada nanti beberapa contoh soal-soal yang melihat kemampuan literasi dan numerasi dari siswa kita. Jadi kalau pembekalan khusus itu tidak ada. Pembekalannya paling sekitar webinar, apa itu sosialisasi seperti itu sih Bu Umi. Ya, baik. Begitu, atau mungkin maksudnya lain, boleh ditanyakan lagi Bu Umi kalau misalnya saya menjawabnya tidak seperti yang dimaksud oleh Bu Umi. Baik, juga boleh. Baik, sambil kita menunggu lagi tanggapan dan pertanyaan dari pemirsa, Mbak Wiwi silakan dilanjut lagi presentasi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Oke. Itu tadi pemanfaatan yang pertama ya, pemetaan awal mutu sistem pendidikan. Lalu yang kedua adalah sebagai ujian penyetaraan Bapak Ibu. Jadi ini AKM ini nanti asesmen nasional ini merupakan syarat ya, ujian penyetaraan khusus program pendidikan kesetaraan. Jadi dia memiliki fungsi ganda untuk yang ujian penyetaraan. Yang pertama sebagai alat pemetaan mutu dan juga sebagai ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan ya. Jadi yang digunakan sebagai ujian penyetaraan hanya AKM literasi dan AKM numerasi. Jadi fungsi gandanya nanti ada di penyelenggara pendidikan kesetaraan ya. Nah, kapan AKM itu dilaksanakan? Kalau kemarin kan Bapak Ibu sekitar bulan Maret sudah ya, tetapi ini ada kebijakan baru, mungkin sambil menyiapkan juga, sekolah juga diminta untuk mempersiapkan. Jadi pelaksanaan asesmen nasional ini direncanakan pada September sampai dengan Oktober Bapak Ibu ya, jadi sekitar itu. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu beberapa bulan ya, untuk menyiapkan, bukan menyiapkan secara khusus sih Bapak Ibu ya, tapi mungkin ketika Bapak Ibu itu nanti membuat soal ya, soal uji ulangan kepada siswanya, sudah mulai menyesuaikan dengan soal yang ada di AKM, di mana di situ lebih pada melihat kemampuan literasi dan numerasi anak. Jadi apa itu hanya berhubungan dengan pelajaran bahasa Indonesia dengan matematika saja Bu Wiwi? Tidak. Jadi kemampuan literasi dan numerasi itu juga terintegrasi pada mata pelajaran lain ya, pada mata pelajaran lain. Jadi dilihat Bapak Ibu, bagaimana sih kemampuan anak kita itu ketika menginterpretasi suatu informasi ya.
atau ketika menginterpretasi satu angka-angka. Jadi yang namanya angka kan tidak hanya di matematika saja, di IPA ada, di IPS ada, ketika kita berhubungan dengan jumlah penduduk misalnya ya. Terkait dengan literasinya seperti apa? Bapak Ibu kan pasti ada nanti memberikan bahan bacaan ya. Anak-anak mencari tahu misalnya membaca sumber berita di koran yang berhubungan dengan sosial ekonomi misalnya. Jadi yang namanya AKM ini kemampuan literasi dan numerasi bukan cuma menjadi tanggung jawab pelajaran bahasa Indonesia saja atau matematika saja. Pola soalnya Bapak Ibu nanti akan lintas mata pelajaran Bapak Ibu. Jadi nanti bukan cuma isinya seputar matematika, seputar bahasa Indonesia, lintas Bapak Ibu. Di IPS ada nanti fungsinya adalah di apa istilahnya stimulusnya ya. Stimulusnya nanti berhubungan dengan ilmu sosial. Stimulusnya berhubungan dengan IPA misalnya. Stimulusnya berhubungan dengan olahraga. Jadi nanti yang akan lintas mata pelajaran ada di stimulusnya. Nah, ini pelaksanaan asesmen nasional akan dikoordinasi oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil atau Kantor Kemenak ya. Berbasis komputer dan daring Bapak Ibu, tapi yang terbaru sudah bisa semi daring ya Bapak Ibu ya. Sekolahnya karena kan memang tidak semua sekolah punya fasilitas, tapi walaupun semi daring ya namanya semi masih ada daringnya juga Bapak Ibu, tapi tidak full ya. Nah, asesmen dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. Nah, murid mengerjakan pada sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Jadi tetap diawasi muridnya, tidak bisa mengerjakan di rumah. Nah, guru dan kepala satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri, tidak ada yang mengawasi Bapak Ibu. Kalau guru ya dan kepala sekolah Bapak Ibu bisa mengerjakan dari rumah ini dengan periode waktu yang cukup panjang. Jadi guru dan kepala sekolah ya, semua guru harus mengisi survei lingkungan belajar. Koordinasi yang diperlukan adalah pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung, kemudian pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resources. Mungkin ada sekolah yang tidak punya resource sama sekali ya, tidak punya komputer misalnya, itu bisa nanti bergabung dengan sekolah lain. Atau bisa juga ada opsi misalnya meminjam milik siswa atau orang tua ya. Penyiapan teknisi TK terutama untuk jenjang SD. Jadi jenjang SD juga sudah harus mulai sekarang sudah mulai menyiapkan. Nah, ini alokasi waktunya Bapak Ibu hari ke-1, hari kedua. Jadi kalau UN itu kan 4 hari ya kemarin ya kurang lebih ya. Kalau asesmen nasional ini hanya 2 hari Bapak Ibu. Jadi hari ke-1, hari kedua ya. Hari pertama itu adalah tes literasi ya. Kalau di SD itu 75 menit, di SMP itu 90 menit. Karena jumlah soalnya tadi beda ya Bapak Ibu ya. Di SD itu nanti jumlah soalnya 30 soal, di SMP, SMA, SMK itu 36 soal. Makanya masih ada beda waktu ya. Lalu yang kedua nanti akan ada survei karakter, ini selama 20 menit. Kalau di jenjang SMP, SMA, SMK itu 30 menit ya. Hari kedua sama Bapak Ibu, tes numerasi. Itu 75 menit waktunya, kalau di SMP SMA itu 90 menit ya. Lalu survei lingkungan belajar itu 20 menit, di SMP, SMA, SMK 30 menit alokasi waktunya. Ini rancangan lama ya Bapak Ibu ya, sekarang sudah berubah kita di sini AKM-nya. Kemarin kan mestinya sini ya, tapi tidak jadi, kita ke September, Oktober. Nah, pemerintah menyediakan juga Bapak Ibu AKM kelas untuk membantu guru melakukan diagnosa di level individu murid. Nah, kalau AKM nasional kan tidak melaporkan di tingkat individu murid. Jadi kita tuh tidak akan dapat laporan dari 30 siswa di SD tersebut misalnya ya. Si A ini seperti apa hasil literasinya, numerasinya, tidak. Jadi Bapak Ibu mendapat laporannya bukan per individu siswa ya. Nah, diagnosa hasil belajar setiap murid ini dapat didiagnosa oleh guru menggunakan AKM kelas. Jadi nanti ada AKM kelas Bapak Ibu. Hasil AKM kelas digunakan untuk merancang pembelajaran yang menyesuaikan tingkat kompetensi murid. Jadi kita itu sudah melakukan teaching at the right level ya. Kita sudah mulai melihat sebenarnya siswa kita ini level berapa sih gitu ya. Jadi berdasarkan hasil AKM kelas tersebut.
AKM kelas ini bebas diakses oleh guru di semua sekolah. Jadi ada satu sistem ya yang disiapkan oleh Kemendikbud, nanti bisa diakses. Ini bedanya Bapak Ibu antara AKM nasional dengan AKM kelas. AKM nasional berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan ya. Kalau kelas ini sebagai fungsi formatif untuk memahami hasil belajar individu peserta didik ya. AKM nasional itu sampel Bapak Ibu peserta didik yang ada di kelas 5, 8, dan 11 yang ditentukan oleh Kemdikbud. Tapi kalau AKM kelas ini adalah peserta didik kelas 2 sampai dengan kelas 12 sesuai dengan kebutuhan dari masa guru. AKM nasional pelaksanaannya terstandar oleh pusat, kalau AKM kelas pelaksanaan oleh guru di kelas. Nah ini tadi ya Bapak Ibu ya, asesmen kompetensi minimum itu ada 2, yaitu literasi membaca dan numerasinya ya. Apa sih literasi membaca itu? Literasi membaca itu adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ya, numerasi apa? Numerasi itu adalah kemampuan berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat, ya. Alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis. Halo Pak Wiwi. Iya Pak. Ya, belum dilanjut kita jawab lagi pertanyaan ini. Oke, siap. Ada dari Bu Umi lagi nih nampaknya. Oke, Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Pertanyaannya adalah sasaran AKM bulan September dan Oktober untuk siswa kelas 8 angkatan tahun ini atau kelas 8 yang siswanya sekarang kelas 7. Mohon tanggapannya. Oke, Bapak Ibu Bu Umi ya, bagus pertanyaannya. Jadi yang kelas 8 pada saat di bulan September Oktober itu, berarti yang sekarang kelas 7 ya Bu Umi ya. Kalau yang sekarang kelas 8 kan pada bulan September Oktober nanti sudah masuk di kelas 9. Itu persiapan nanti untuk ujian sekolah. Begitu Pak. Ya. Baik, begitu jawabannya Bu Umi ya. Silakan dilanjut lagi paparannya Mbak Wiwi. Lalu di sini tadi numerasi ya, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan juga warga dunia. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu. Untuk apa saja sih tujuannya? Untuk mendapatkan informasi ya, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan, dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar ya. Sebagai pelaporan hasil AKM ini untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Lalu tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran ya. Teaching at the right level dapat diterapkan merancang pembelajaran dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu komponen AKM ya. Jadi nanti pada asesmen kompetensi minimum itu ada terbagi tiga Bapak Ibu. Kita bisa melihat kontennya seperti apa, proses kognitif, dan juga konteks yang digunakan ya. Yang pertama nanti kontennya itu bisa berupa untuk literasi membaca ya Bapak Ibu ya. Bisa berupa teks informasi dan teks sastra ya. Proses kognitifnya mulai dari menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan juga evaluasi dan refleksi. Lalu konteksnya bisa personal, sosial budaya, atau saintifik. Ini untuk literasi membaca. Lalu untuk numerasi Bapak Ibu kontennya berupa bilangan ya, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Proses kognitif di dalam numerasi itu mulai dari pemahaman, aplikasi, dan penalaran ya. Konteksnya sama ya, personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, bentuk soal Bapak Ibu, soalnya itu
Kalau kita biasanya kan di UN itu kan hanya pilihan ganda dan uraian ya, di tahun-tahun terakhir UN itu ada uraian. Tapi kalau di asesmen nasional ini Bapak Ibu sudah lebih bervariasi lagi ya, lebih variatif soalnya. Mulai dari nanti ada pilihan ganda, di mana kalau pilihan ganda ini adalah hanya satu jawaban benar ya, jawaban yang lain jelas salah. Lalu ada yang namanya pilihan ganda kompleks, di mana jawaban benar bisa lebih dari satu. Jadi siswa bisa memilih lebih dari satu ya, kalau memang menurut siswa tersebut itulah pilihan jawaban yang benar. Lalu ada jenis menjodohkan, juga isian singkat. Ini bisa angka, nama benda yang sudah fix ya, dan juga ada isai. Nah ini nanti bentuk-bentuk soal yang akan ditemui pada saat pelaksanaan AKM. Nah ini tadi Bapak Ibu ya, sudah kontennya kita lihat, proses kognitifnya, literasi membaca seperti apa, numerasinya nanti, konteks ya. Personal itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi, contoh tentang hobi, cita-cita, peristiwa, atau pengalaman pribadinya ya. Sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Contohnya mengenai informasi, kondisi kultural suatu masyarakat atau suatu bangsa. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, dan fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun yang futuristik ya. Contohnya ilmu angkasa, ilmu ruang angkasa, ilmu medis, obat-obatan, kandungan gizi, ilmu fisika, cuaca, iklim, dan lain sebagainya ya. Nah ini tadi Bapak Ibu lingkupnya ya. Murid itu nanti akan mengerjakan AKM literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Guru hanya mengerjakan, guru dan kepala sekolah hanya mengerjakan survei lingkungan belajar ya. Ini tadi sudah kita bahas. Nah ini Bapak Ibu, ini juga sudah tadi apa sih literasi membaca dan numerasi itu ya. Survei karakter itu yang diukur apa, yaitu karakter profil pelajar Pancasila ya, yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar, kritis, ini Bapak Ibu ya. Jadi ada 6 ciri pelajar Pancasila. Jadi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global ya. Nah, survei lingkungan belajar ini adalah untuk melihat iklim belajar, dan iklim satuan pendidikan. Nah, ini komponen soalnya Bapak Ibu, ada stimulus ya. Stimulusnya harus menarik sesuai dengan kehidupan sehari-hari ya. Beberapa tag yang saling berkaitan, bisa tag informasi, sastra, bisa berupa grafik, tabel, atau gambar infografis ya. Ada pemecahan masalah, transfer konsep, berpikir kritis. Jadi selain ada stimulus, nanti ada proses kognisi ya. Ada konteks, apakah konteksnya ini nanti personal, sosial budaya, atau saintifik, nanti tergantung nanti bentuk soalnya seperti apa. Ada. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran,
data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Oke, Pak Yahya. Gimana? Apakah ada yang bertanya? Oke, sementara dari live chat belum ada nih. Kita Oke. saja berarti ya. Ya, jadi Bapak Ibu itu tadi ya sudah tergambar juga Bapak Ibu ya. Seperti apa sih proses asesmen nasional nanti yang akan dilaksanakan sekitar bulan September sampai dengan Oktober ya. Jadi Bapak Ibu sekarang hanya tinggal menyiapkan diri saja, apa-apa yang harus disiapkan oleh sekolah. Ya, contoh soal AKM literasi membaca jenis teks informasi konteks saintifik ya. Bisa kita lihat nanti di sini. Nah, ini Bapak Ibu contoh soal AKM yang untuk literasi membaca ya. Jadi di sini Bapak Ibu disajikan. Kalau ini kita lihat jenis teksnya, jenis teks informasi dengan konteks saintifik ya Bapak Ibu ya. Konteksnya adalah saintifik. Tapi kan konteksnya kan bisa ada banyak ya. Ada personal, ada sosial budaya, dan ada saintifik. Nah, ini ada bacaan Bapak Ibu yang berhubungan dengan saintifik ya. Nah, ini penelitian ilmiah di rumah. Ini anak harus membaca, harus paham dengan kata per kata, kalimat per kalimat, sehingga nanti bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini pertanyaan. Jadi berdasarkan pada bacaan, tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas ataukah tidak, gitu ya. Ada aktivitas, nanti siswa tinggal kasih centang ya Bapak Ibu, sistematis atau tidak sistematis ya. Misalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini misalnya ya.
Lalu berikut ini yang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah adalah ini, boleh memilih lebih dari satu jawaban. Anak tinggal centang juga Bapak Ibu, yang mana yang menurutnya semuanya benar, yang memang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur penelitian ilmiah ya. Nah, teks menyajikan beragam contoh perilaku sistematis dalam penelitian ilmiah dan saran mencatat prosedur penelitian. Murid akan diukur kemampuan dalam menginterpretasi serta mengintegrasikan beragam contoh perilaku sistematis tersebut, serta mengidentifikasi manfaat pencatatan prosedur. Nah, ini contohnya lagi Bapak Ibu dengan jenis teks informasi. Ini nomor 3 ya, soal nomor 3. Jadi media tanam A adalah tanah humus yang subur, sedangkan tanaman B adalah berpasir. Peneliti menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan jumlah air sedikit lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air sedikit lebih banyak ya. Jumlah air sedikit ya. Ini maksudnya dengan jumlah air sedikit lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air banyak. Berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitian dapat diterima? Ini harus memilih salah satu lalu menjelaskan alasan ya. Nah, teks menyajikan contoh-contoh penelitiannya memastikan kondisi yang sama antara objek percobaan tanaman A dengan tanaman B ya. Di sini siswa diukur kemampuan apa? Kemampuan merefleksikan isi wacana. Nah, ini untuk AKM numerasi Bapak Ibu, kontennya berupa data dan ketidakpastian dengan konteks sosial budaya. Nah, kita lihat ya. Jadi untuk numerasi ini berhubungan dengan sosial budaya. Baik. Di sini pendapatan penduduk ya. Negara A dan B memiliki jumlah penduduk yang sama yaitu 10 juta penduduk. Berikut tabel distribusi penduduk berdasarkan pendapatan penduduk per tahun. Ini anak itu harus benar-benar membaca tabel ini Bapak Ibu, tidak langsung lewat aja ya. Dia harus mengamati pendapatan dalam dolar, jumlah penduduk, persentasenya seperti apa. Negara B juga sama ya. Kategorisasi penduduk berdasarkan pendapatan per tahun dibagi 2. Penduduk miskin yaitu penduduk dengan pendapatan per tahun 20.000 lebih kecil atau sama dengan 20.000 dolar. Dari sini anak sudah harus bisa menandai yang mana masuk kategori miskin, yang mana masuk kategori kaya ya. Nanti baru dilihat apa sih pertanyaannya ya. Tentukan diagram batang yang tepat untuk negara A dan B. Nah, ini. Jadi disajikan di beberapa diagram batang yang mana yang tepat. Lalu tentukan setiap masalah berikut benar ataukah salah. Jumlah penduduk miskin negara A lebih banyak dibandingkan negara B. Anak tinggal centang ini. Benar atau salah nih? Ya. Sama begitu Bapak Ibu. Pindah dulu. Nah, Dewan Ekonomi Internasional memiliki program untuk membantu negara-negara yang mengalami kesenjangan pendapatan penduduk. Negara B ditetapkan sebagai negara prioritas yang menerima program bantuan tersebut. Apakah keputusan Dewan Ekonomi tersebut benar? Jelaskan alasannya. Dia tinggal tulis, tinggal pilih ya atau tidak, tapi tetap memberikan alasannya ya. Ini kan Bapak Ibu meminta anak untuk berpikir ya, menganalisis, bernalar ya. Nah, siswa memiliki kompetensi untuk menyajikan data dalam beragam bentuk, menginterpretasi data. Selain itu, siswa juga di sini dituntut mampu bernalar terhadap informasi yang dimiliki untuk memberikan sebuah justifikasi ya. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat pelaporan hasil AKM ya. Hasil AKM ini nanti dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi urutannya mulai dari yang paling kurang itu adalah perlu intervensi khusus, dasar, cakap, atau mahir. Nanti pelaporannya seperti itu. Ini Bapak Ibu ya rubriknya. Perlu intervensi khusus itu ketika apa? Ketika murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana ya. Dasar itu dia sudah bisa ya. Cakap itu sudah bisa membuat kesimpulan, sudah bisa membuat simpulannya. Mahir sudah bisa mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Nah, kalau penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Pak Yahya, apakah ada yang bertanya, Pak?
Belum ada, tadi sempat terputus sinyal Ibu tadi saya pikir. Iya. Di sini tadi memang katanya unstable, katanya koneksi saya. Oh iya. Iya, oke. Dasar, ya terima kasih Pak Yahya. Kemudian di sini ada dasar ya, cakap sampai dengan mahir. Nah, jadi nanti ada apa ya Bapak Ibu ya, istilahnya ini pelaporan hasil AKM, ada dilihat urutan tingkat kompetensinya gitu. Nah, ini AKM tidak mengukur secara spesifik capaian belajar pada mata pelajaran, namun pelaporan hasil AKM ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran mata pelajaran ya. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan tingkat kompetensi murid. Nah, ini Bapak Ibu. Contoh ya. Contoh yang tadi. Yang mana sih yang namanya perlu intervensi khusus, dasar. Ini kita lihat kalau disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi. Nah, koperasi kan hubungannya dengan IPS ya Bapak Ibu ya. Bahkan nanti guru IPS bisa juga membuat untuk mengetahui posisinya ini seperti apa sih supaya saya tahu keberhasilan saya mengajar ya. Jadi murid di tingkat perlu intervensi khusus belum mampu memahami isi bacaan. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut, murid perlu diberi bahan bacaan lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. Ini jadi bahan masukan ya. Kalau di tingkat dasar, di sini telah mampu mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Murid dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. Lalu kalau dicakap seperti apa? Mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu merefleksi. Murid dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan murid mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Contoh ya. Di mahir juga seperti itu. Nah, misalnya nanti ada guru fisika melakukan aktivitas percobaan dan murid akan melakukan pencatatan data, penyajian, melakukan interpretasi serta menarik kesimpulan hasil percobaan. Nah, ketika guru fisika melakukan ini, tinggal dilihat nanti di sini di dalam rubriknya. Apakah nanti siswa-siswa tersebut berada pada tingkat perlu intervensi khusus, tingkat dasar, cakap, mahir atau mahir ya. Jadi bisa dibuatkan rubriknya. Ini sama juga dengan keterampilan. Praktek memasak cireng ya. Guru memberikan resep cara membuat cireng. Ini tinggal dibuatkan, tinggal disesuaikan nanti ya Bapak Ibu. Nah, sudah selesai saya Pak. Silahkan, mungkin dari Pak Yahya juga boleh kalau ada pertanyaan. Baik, kita lihat di live chat. Ini belum ada pertanyaan, hanya menyatakan kehadiran. Ini juga ada Ibu Ratna Dewi hadir katanya ya. Ya, terima kasih Bu Ratna. Ibu Umi, beliau dari SMP IT Alizah Kota Sukabumi ternyata Bu. Oh iya, jauh ya dari Jawa Barat. Ibu kumaha damang Bu? Oke, kalau terkait dengan AKM tadi ya, kita ketahui bahwa sebelum digaungkan AKM kita sempat trending itu sebuah workshop atau diklat penyusunan soal HOTS. Nah, ini di mana diletak benang merahnya ini model soal HOTS dengan soal-soal yang berbasis AKM itu sendiri. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yahya ya pertanyaannya. Jadi, di mana sih benang merahnya antara soal HOTS dengan AKM ya? Jadi ketika Bapak Ibu sudah bisa menyusun soal yang berbasis pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka itu kalau kita lihat pola soal yang ada pada AKM itu adalah soal-soal HOTS ya, di mana anak paling tidak diminta untuk bernalar, untuk bisa menginterpretasi informasi, menginterpretasi data. Nah, soal yang ada pada AKM itu adalah soal-soal HOTS Pak Yahya. Maka ketika siswa guru sudah membiasakan untuk memberikan soal kepada siswanya yang berbasis pada keterampilan berpikir tingkat tinggi,
itu sama saja dengan melatihkan kepada siswa ya siap untuk mengikuti AKM. Jadi tetap ada stimulus Bapak Ibu ketika kita membuat soal yang hots tersebut ya. Kemarin Bapak Ibu kalau memang sempat mengikuti pelatihan-pelatihan ya, pasti diminta buatkan stimulusnya. Stimulusnya harus yang berbasis pada konteks kehidupan sehari-hari. Jadi yang memang terjadi, yang faktual, yang nyata, bukan ini ya, kalaupun ada rekayasa, tapi rekayasanya masuk akal ya. Ada beberapa yang memang stimulusnya bisa, seperti matematika, itu stimulus bisa direkayasa ya. Tapi kalau bisa, ada yang memang stimulus itu ya stimulus yang memang informasi nyata ya, memang ada. Jadi Pak Yahya memang benang merahnya di situ. Soal yang ada di AKM itu adalah kalau saya lihat memang sudah mengadaptasi soal-soal PISA Pak Yahya. Jadi soal PISA itu memang selalu ada satu kasus yang diserahkan atau diberikan kepada siswa. Kita diminta untuk bagaimana sih cara menyelesaikannya, atau kita diminta untuk memberikan interpretasi terhadap cara penyelesaian yang ditawarkan pada soal tersebut. Itu adalah soal-soal. Jadi kemampuan bernalar siswa itu sangat nampak sekali ketika nanti terlibat di AKM. Seperti itu Pak. Baik, kita sambil menunggu pertanyaan dari pemirsa lagi ya, silakan pemirsa untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, atau saran melalui live chat maupun telepon di 0812 553 2000. Terkait dengan soal tadi, ada beberapa yang biasa kita kenal adalah multiple choice, hanya satu memilih. Nah, ketika di sini kan tadi diperbolehkan lebih dari 2 atau 3 pilihan. Nah, ini terkait dengan scoring ini bagaimana ketika di situ kunci jawabannya ada 3 pilihan, tetapi dari 3 pilihan itu mungkin ada satu yang salah tapi benar. Nah, terkait dengan scoring bagaimana? Ya, maka scoring harus menyesuaikan Pak Yahya. Jadi misalnya nanti dari 6 pilihan itu ya, saya punya paparannya sih, tapi saya sampaikan saja. Jadi misalnya dari 6 pilihan ada 4 jawaban yang benar, maka skor maksimal untuk soal tersebut adalah 4. Jadi tergantung jumlah jawaban benar yang akan diisi oleh si siswa. Jadi misalnya dari 6 pilihan, harapannya kan si siswa ini menjawab keempat-empatnya ya Pak Yahya ya? Betul, ya. Ya, harapannya. Tapi kalau misalnya dia hanya menjawab 2, maka skornya dia hanya mendapatkan 2 saja. 2 yang benar, seperti itu. Jadi nanti pedoman penskoran yang dibuat oleh guru itu juga tidak bisa satu untuk semua ya Pak Yahya ya. Jadi tergantung nanti soal itu bentuknya seperti apa. Nah, ini memang tantangan buat guru. Sudah kebayang ini. Tapi kan kalau di AKM kan penskorannya sudah by system. Ini maksudnya ketika kita ingin membiasakan siswa dengan jenis soal tersebut ya, seperti itu. Karena memang siswa kita ini hanya terbiasa mengerjakan soal 2, yaitu pilihan ganda dan esai atau uraian. Itu saja. Nah, memang harus membiasakan. Maka guru juga harus menyiapkan pedoman penskorannya. Misalnya dari 25 soal ada 5 pilihan ganda, ada 5 yang pilihan ganda kompleks, ada 5 menjodohkan, ada 5 esai, ada 5 uraian. Maka penskorannya pun berbeda-beda. Terutama yang pilihan ganda kompleks mungkin berbeda ya jumlah opsi jawaban. Kalau di nomor yang 1 misalnya yang tadi dari 6 pilihan ada 4. Mungkin saja nanti di nomor yang lain dari 5 ada 3 yang benar. Nah, jadi itu pedoman skornya tidak bisa satu untuk semua. Itu memang kan harapannya dengan memberikan kita itu kan memberikan soal yang memiliki jawaban tidak hanya satu jawaban ya Pak Yahya ya. Bagaimana sih bisa dengan dari ada banyak jawaban tapi sama-sama benar arahannya ke situ. Oke, baik, terima kasih Mbak Wiwi, dan kita masih menunggu pemirsa ya. Silakan bertanya melalui live chat atau di telepon yang tertera di running text. Nah, terkait pembiasaan tadi ini, kita merubah sebuah kebiasaan ini kan agak sulit ini Mbak Wiwi ya, merubah sebuah budaya ini agak sulit ya. Budaya kita, kebiasaan kita masih terbiasa dengan membuat soal-soal yang instan, yang basisnya adalah retrieve, hanya menarik ingatan, katakanlah di mapel sejarah hanya ingat tahunnya, siapa tokohnya, seperti itu. Nah, ini bagaimana untuk merubah kebiasaan yang sudah begitu lama? Ya, memang ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan ya Pak Yahya ya.
Tetapi saya yakin guru-guru juga dengan adanya digaungkan asesmen nasional ini sudah mulai menyiapkan, karena tetapi juga kalau saya tidak perlu persiapan khusus ya, karena kan ini untuk memetakan mutu pendidikan ya, mutu pendidikan yang ada di satu sekolah. Nanti berdasarkan hasil pemetaan itu baru kita lihat, oh ini nih ternyata kelemahan kita, apa yang harus kita lakukan. Artinya memang ketika nanti hasilnya itu misalnya banyak yang berada di bawah level ya, di bawah yang distandarkan, itu tidak apa-apa. Artinya itu rapor kita ya, rapor kita yang memang kita harus melakukan perbaikan. Dengan cara apa ya? Tadi salah satunya adalah siswa kita juga jangan selalu diberikan soal yang hanya berupa ingatan, yang cuma mengingat nama tokoh atau tahun terjadinya begitu ya Pak Yahya ya. Tapi bagaimana sih dia menganalisis satu kejadian? Nah, itu memang tidak bisa tidak bisa seperti sulap ya, atau tidak bisa seperti kita membalik telapak tangan. Kalau sulap kan ditiup langsung jadi gitu ya Pak Yahya. Tapi ini adalah yang harus dibiasakan. Maka gurunya juga harus sudah mulai membiasakan kepada siswanya. Siswa itu juga sebenarnya penasaran. AKM itu seperti apa sih? Tidak usah jauh-jauh, anak saya di rumah juga AKM itu seperti apa sih mas soalnya gitu ya. Sudah mulai mencari tahu karena mungkin juga mendengar di sekolahnya seperti apa. Nanti kalian akan ujiannya AKM loh. Sudah seperti kayak dipengaruhi ya. Jadi ingin mencari tahu. Artinya guru siap, siswa kita juga siap. Untuk sekarang tidak apa-apa, tidak usah persiapan khusus sih Bapak Ibu ya. Silahkan saja, kita ingin melihat ini kan bukan untuk membandingkan sekolah kita dengan sekolah lain, bukan pemeringkatan tadi ya. Hanya melihat kita itu seperti apa sih mutu pendidikannya. Kan bukan cuma literasi dan numerasi, juga dilihat karakter siswanya seperti apa ya. Juga bagaimana sih lingkungan belajar, apakah sudah nyaman, sudah menyenangkan, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Wiyah atas penjelasannya, dan pemirsa silakan menuliskan di live chat pertanyaan, tanggapan maupun saran terkait dengan topik kita hari ini ya, tentang AKM. Nah, seringkali kalau kita lihat sosialisasi AKM ini jarang sekali ilustrasi atau contoh-contoh untuk kasus mapel SMK, mapel produktif. Kita ketahui bahwa di SMK ini kan banyak keterampilan ya, tentang SOP, tentang ini itu. Gini contoh dan ilustrasi untuk mapel produktif SMK ini jarang sekali. Ini bagaimana solusinya untuk guru-guru, teman-teman guru yang SMK yang ngajar bidang-bidang produktif? Baik. Iya, jadi nanti Pak Yahya untuk SMK itu kan sama ya, mengukurnya adalah kemampuan literasi dan numerasi. Jadi tidak, ini untuk mata pelajaran produktif, ini untuk yang non produktif. Jadi sama, jadi pertanyaannya umum tapi terkait pada kemampuan literasi dan numerasi anak. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti stimulusnya itu berhubungan dengan produktif. Tapi saya pikir juga agak sulit ya ketika memetakan untuk SMK kan. SMK itu kan ada banyak ya Pak Yahya ya, pasti namanya jurusan ya? Jurusannya ada ratusan. Ya, jurusannya. Jadi yang dinilai itu hanya kemampuan literasi dan numerasi secara umum sih Pak Yahya. Jadi lebih pada nanti kalau lintas mata pelajarannya juga lintas mata pelajaran umum. Jadi tidak yang khusus produktif. Nanti khusus produktifnya sendiri itu kan pengukurannya di sekolah tersebut ya, melihat keterampilannya, karena memang di SMK itu lebih pada keterampilan. Jadi memang asesmen nasional ini ingin melihat sebatas kemampuan literasi dan numerasi siswa untuk AKM-nya ya. Jadi yang produktif tidak usah khawatir, ini soalnya harus produktif juga, tidak ya. Dan soal di AKM ini kan nanti adaptif ya, jadi dia menyesuaikan pada kemampuan anak. Jadi misalnya soal pertama nih tidak bisa dijawab oleh anak, maka soal berikutnya ini akan diturunkan levelnya. Tapi kalau misalnya soal pertama sudah dijawab benar oleh anak, naik lagi levelnya, seperti itu. Jadi dia nanti anak itu setiap anak berbeda-beda soalnya, jadi tergantung pada kemampuannya. Baik, terima kasih Mbak Ali atas penjelasannya. Pemirsa, masih kita tunggu respon, tanggapan atau pertanyaan di live chat terkait dengan hasil belajar atau rapot. Nah, ini bagaimana skemanya? Apakah ada format baru yang menyesuaikan dengan kebijakan yang baru ini atau bagaimana?
Ya, untuk rapot belum ada ya Pak Yahya ya. Dan untuk asesmen nasional ini kan juga bukan untuk pemeringkatan per individu anak, jadi hanya untuk melihat mutu pendidikan yang ada di satuan pendidikan tersebut ya. Kalaupun nanti guru melakukan AKM kelas, tadi kan ada juga AKM kelas. AKM kelas ini hanya untuk membantu guru di dalam melakukan perbaikan pembelajaran dan juga sebagai dasar dia untuk melihat kemampuan pesertanya seperti apa sih. Jadi memang benar-benar nanti ketika mengajar itu berbasis pada kemampuan dan kebutuhan siswanya. Jadi seperti itu. Jadi belum ada dihubungkan ke sih. Jadi nanti untuk rapot ya seperti biasa yang sudah berjalan ini. Belum ada kebijakan terbaru. Ya baik, pertanyaan terakhir Mbak Wiwi, karena ini waktu kita sudah 1,5 jam. Nah, apakah kebijakan ini sudah kebijakan yang ideal? Apakah nanti ada yang konsep baru lagi yang lebih ideal daripada ini, atau bagaimana nih pandangan Mbak Wiwi ke depannya nih? Ya, kalau pandangan saya yang namanya proses atau pendidikan itu kan perubahan ya Pak ya. Jadi memang kayak sekarang AKM ini kan kita menyesuaikan dengan tuntutan zamannya. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada penyesuaian, ada perbaikan, itu tidak menutup kemungkinan, tapi kita belum tahu itu kapan gitu ya Pak ya. Jadi memang yang namanya perubahan itu sesuatu yang harus terjadi. Cuma yang pasti itu ada dasar yang ketika terjadi perubahan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Wiwi atas penjelasannya, dan pemirsa terima kasih juga yang sudah memberikan masukan dan tanggapan. Ada Bu Ratna Dewi, ada Bu Umu, ada siapa tadi, Bu Nazul Atong, Pak Gigidin dan lain sebagainya, dan serta pemirsa yang ada di rumah. Demikian tadi topik dan bahasan obrolan kita pada hari di obrolan kita bersama Duta Rumah Belajar, dengan topik bahasan tentang AKM dengan narasumber kita yang sudah luar biasa tadi, Bu Wiwi Setiawati dari LPMP Kalimantan Timur. Terima kasih. Terima kasih Pak Yahya. Peserta, kita akhiri sesi pada pagi hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.